Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Islamianaku dan Ahmad Syahril akan menjelaskan tentang tugas ketiga, itu implementasi manusia dan komputer. Melek nih. Pertanyaan pertama itu berapa banyak uang yang boleh diambil di ATM? Nah, di sini jawabannya itu Bank Indonesia menaikkan batas maksimum penarikan uang tunai menggunakan kartu ATM chip dari sebelumnya 15 juta rupiah per hari menjadi 20 juta rupiah per hari. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait PPKM darurat guna menekan laju COVID-19. Kedua itu, kebijakan tarik tunai di ATM ini berlaku sementara mulai 12 Juli hingga 30 September 2021. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah. Nah, artikel ini tayang di katadata.co.id dengan judul BI naikkan batas maksimal tarik tunai ATM jadi 20 juta. Denominasi berapa? Di Amerika Serikat, kurs asing tersedia di hampir semua ATM yang ada di negara tersebut. Uang yang diterima menyesuaikan dengan mata uang dolar US dollar. Nilai denominasi uang yang tersedia hanya 10 dolar, 50 dolar, dan 100 dolar. Yang kedua, kemudian bank milik Pemprov DKI Jakarta tersebut masih memiliki beberapa mesin ATM dengan denominasi 20.000 yang salah satunya ditempatkan di Balai Kota DKI Jakarta. Ketiga, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Heri Jufraini yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa layanan penarikan uang tunai ATM pecahan Rp20.000 masih disediakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, termasuk untuk usia pelajar seperti menerima kartu Jakarta Pintar maupun kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sumber dari http pikiranrakyat.com. ATM denominasi Rp20.000 ternyata masih dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan pelajar dan mahasiswa. Jika ke mesin lain dan mencoba hal yang sama, apa yang terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa jika tidak melakukan kesalahan seperti salah menginput PIN, membuang struk bukti transfer sebelum disobek, menarik uang di ruangan terbuka, memberitahu akan PIN kepada orang lain, menggunakan kartu kredit, melakukan deposit di ATM, dan tidak menghiraukan potongan biaya. Sumber ini liputan 6, lifestyle rate, kesalahan menarik uang di ATM yang masih sering Anda lakukan. Informasi yang ada di kartu ATM yaitu ada 7. Yang pertama, nomor kartu debit di bagian depan. Kemudian tanggal masa berlaku. Kemudian chip pintar di atas nomor kartu debit. Kemudian magnetic stripe. Kemudian watermark. Kemudian hologram di atas nomor kartu debit. Kemudian kode CVV atau CVC di bagian belakang kartu debit. Kegunaan informasi kartu tersebut, yang pertama itu nomor kartu debit adalah 16 digit. Angka di bagian depan kartu yang berfungsi sebagai penunjuk identitas kartu. Biasanya tanggal kadaluarsa ATM atau kartu debit terdapat pada bagian depan kartu. Kemudian di dalam chip ini berisi semua informasi mengenal akun rekening. Kemudian keempat, magnetic stripe merupakan bagian dari kartu ATM yang berupa pita hitam. Dalam pita hitam itu terdapat sejumlah informasi nasabah, yaitu nama, nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain. Semua kartu debit atau kartu ATM pasti dilengkapi watermark logo penyedia jaringan kartu. Untuk melihat watermark ini diperlukan bantuan sinar ultraviolet. Kemudian kartu yang menggunakan jaringan Visa biasanya terdapat watermark huruf V. Kemudian sementara kartu yang menggunakan jaringan Mastercard terdapat huruf M dan C. Dengan adanya hologram, pedagang atau pihak toko dapat mengetahui kartu yang diterimanya untuk transaksi adalah asli atau palsu. Kemudian fungsi kode CVV dan CVC ini adalah untuk mengonfirmasi transaksi yang dilakukan. Saudara Syahril bisa lanjutkan. Apa yang terjadi jika memasukkan angka yang salah?
Yang terjadi apabila kita masukkan angka yang salah itu mendapatkan kesempatan kembali untuk mengulangi penginputan angka atau PIN ATM. Biasanya ATM memberikan kesempatan sampai 3 kali, dan jika kita memasukkan lebih dari 3 kali salah, maka kartu ATM otomatis akan keblokir. Artikel dari arahbisnismu.blogspot.com. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa ada pause di antara langkah dari sebuah transaksi? Apa yang terjadi jika Anda mencoba untuk mengetik di antara jeda waktu tersebut? Mengapa ada pause di antara langkah dari sebuah transaksi itu? Karena di saat transaksi, mesin ATM sedang mencari data yang sedang kita lakukan transaksi. Yaitu mesin ATM melakukan pemindahan nilai uang dari kartu ATM kita ke kartu ATM yang sedang kita lakukan transaksi. Terus, apa yang terjadi jika Anda mencoba untuk mengetik di antara jeda waktu tersebut? Yang terjadi adalah mesin ATM mengeluarkan kartu ATM kita, dan bisa juga terjadi kembali ke tampilan awal pada saat memasukkan PIN ATM. Mengapa kartu ATM tetap di dalam mesin? Kartu tetap ada di dalam mesin karena kartu tersebut berfungsi sebagai media untuk mengakses dan mengaktifkan cara kerja dari mesin ATM tersebut. Selama kita melakukan transaksi, maka kartu tersebut masih akan terus di dalam sampai kita selesai melakukan transaksi atau pengaksesan di mesin ATM. Apakah Anda menghitung uangnya dan mengapa? Apakah Anda menghitung uangnya? Iya, karena mesin ATM itu adalah teknologi komputer yang suatu waktu bisa terjadi error atau kesalahan dalam proses perhitungan uang. Walaupun kecil kemungkinan kesalahan dari mesin ATM tersebut, kita tetap harus mengecek apakah uang tersebut benar nominalnya atau tidak. Sekian presentasi informasi atau penjelasan tentang cara kerja ATM dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.